Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Dan kali ini saya kedatangan Xiaomi ya. Xiaomi Redmi 4 dalam keadaan mati total. Jadi kita akan coba untuk hidupkan handphonenya. Apakah benar handphone ini datang dalam keadaan mati total? Saya tekan tombol power, tidak ada respon sama sekali. Kita akan cek pakai charger ya. Kita coba pakai charger. Apakah ada indikator charger berjalan? Tidak terdeteksi sama sekali juga. Ini berarti menandakan bahwasanya handphone ini memang datang dalam keadaan mati total. Oke, lanjut kita akan cek ke PC ya. Apakah terdeteksi di device manager di port COM? Terdeteksikah untuk handphonenya? Kita akan coba koneksikan handphone ini ke PC. Dan seperti teman-teman ketahui, terdeteksi 9008 di PC ya. Tanpa saya tekan atau saya masukkan EDL mode, handphone ini sudah terdeteksi di PC, di kompor 9008, EDL mode sudah terdeteksi. Jadi ini menandakan bahwasanya kemungkinan besar itu bagian eMMC bermasalah ya. Kita akan coba buka UV Android Toolbox-nya. Kita masuk ke platform Qualcomm dan handphone Xiaomi Redmi 4. Kita coba untuk identifikasi terlebih dahulu apakah masih terdeteksi ROM di bagian eMMC-nya. Apakah masih sehat atau tidaknya eMMC-nya. Bisa kita pilih untuk MIUI, terserah ya, untuk Prada. Dan kita coba identifikasi apakah masih terdeteksi eMMC ataukah ROM terbaca. Dan bisa teman-teman pastikan hanya terhenti di sending ping ya. Ini kebanyakan kalau kasus seperti ini tuh biasanya larinya di bagian IC flash atau IC internal ya, itu bermasalah. Jadi teman-teman kalau dapati handphone Xiaomi datang dalam keadaan terdeteksi 9008, jadi ini dipastikan handphone mati, tapi CPU dan power masih aman ya, karena sudah bisa mendeteksi 9008. Coba kita identifikasi dan gagal. Jadi lanjut kita akan coba bongkar handphonenya. Kita akan fokus di bagian IC internal, IC flash, IC eMMC. Kita akan cek pakai UV setelah ini. Sebelum kita lanjut untuk cek eMMC-nya, kita akan cek terlebih dahulu apakah handphone ini dalam keadaan short atau tidaknya ya. Kita gunakan multimeter analog skala kali 1 ohm, harus tidak bergerak di salah satu sisinya. Ini berarti tidak short ya. Handphone tidak short. Kita cek bagian baterai apakah masih terdeteksi untuk voltase baterainya, berapakah voltase tersimpan. 3,2 ya, ini menandakan bahwasanya baterainya kosong ya, hampir bisa dikatakan kosong. 3,2 volt itu belum cukup untuk handphone booting normal. Jadi akan saya coba untuk suntik tegangan. Dimanakah letak test point bagian VBAT, dan kita akan coba untuk suntik tegangan hingga kurang lebih 3,5 atau 3,6 volt. Kita cari untuk test point VBAT, dimanakah letak test point VBAT-nya, dan kita akan suntik ya. Di sini ya, ada 3,2 volt terdeteksi, berarti kita akan suntik tegangan 4,2 volt dari power supply menuju test point VBAT-nya. Untuk probe merah positif dan negatif bisa kasih ke ground manapun ya. Seperti teman-teman ketahui, untuk suntik seperti ini jangan terlalu lama. Pastikan baterai terisi 3,5 atau 3,6 volt.
Proses suntik tegangan berlangsung, kita coba percepat. Oke, cukup. Kita akan cek ada 3,7 volt. Sudah bisa saya nyatakan untuk booting normal cukup ya. Kita akan coba untuk hidupkan handphonenya. Apakah masih dalam posisi mati total? Ya, masih ya, terdeteksi 9008. Itu biasanya eMMC bermasalah. Tadi sudah kita cek di PC. Tanpa masuk EDL mode, handphone ini sudah terdeteksi 9008. Dan kita coba identifikasi pakai UV Android Toolbox-nya, sending ping file ya atau gagal. Jadi kita pastikan ternyata baterai kosong, tidak short handphone. Kita akan fokus setelah ini, kita akan bongkar dan cek bagian IC flash, IC memori internal, IC eMMC, dan pastikan nanti pakai UV eMMC Toolbox-nya apakah memang benar eMMC-nya bermasalah atau tidaknya. Kita akan fokus di bagian kaleng penutup eMMC di sini ya, itu dekat dengan CPU. Kita akan bongkar. Saya akan coba percepat untuk proses pembongkaran. Karena tidak dilem, jadi bisa langsung kita eksekusi ya, bisa langsung kita angkat saja. Untuk setelan angin dan heater saya pakai blower quick 850 digital dengan angin di 4 dan heater di 340 derajat. Setelah terangkat, kita bersihkan sisa-sisa timah di PCB dan setelahnya kita akan cek di bagian eMMC-nya, perlukah kita cetak ulang atau tidaknya. Oke, ini masih tampak bagus ya. Saya rasa bisa langsung kita cek pakai adapter Morse. Kita langsung hubungkan ke UV eMMC Toolbox-nya. Apakah benar eMMC bawaan Xiaomi Redmi 4 Prada ini bermasalah? Lanjut, kita akan coba koneksikan dan kita menuju ke PC ya. Kita akan tengok di manakah letak kerusakannya. Kita cek untuk eMMC-nya. Kita buka UV eMMC Toolbox-nya, klik kanan Run as Administrator. Kita tunggu hingga UV eMMC-nya terbuka. Kita coba identifikasi eMMC-nya, apakah masih dalam posisi sehat, terbaca atau tidaknya. Kita akan coba pastikan ya, untuk adapternya tidak ada masalah dan ternyata memang eMMC-nya sudah tidak terbaca ya. Berarti ini bisa dipastikan eMMC-nya sudah mati. Untuk eMMC yang support di handphone Xiaomi Redmi 4 Prada ini, kita akan coba cek masuk ke ROM ya. Dan ini bisa teman-teman ketahui untuk seri eMMC yang support sebagai pengganti handphone Xiaomi Redmi 4 yang kerusakan di bagian penyimpanan internal ya, itu eMMC dari seri Samsung dan yang lain sudah ada database-nya. Kita tinggal ikuti dan saya akan coba gantikan menggunakan eMMC dari Samsung ya. Kita akan cek pakai UV eMMC-nya.
Kita akan coba identify eMMC-nya apakah terdeteksi untuk eMMC pengganti. Oke, eMMC-nya terdeteksi dengan baik ya. KMQE13. Kita cek di database UV Android Toolbox-nya tadi, apakah disupport? Ya, bisa teman-teman ketahui sudah ada database untuk UV Android Toolbox-nya dan disupport ya. Jadi kita pastikan untuk penggantinya aman. Kita cek untuk kesehatannya. Ini bisa teman-teman pastikan tidak ada masalah. Kita coba non-test. Apakah ada alamat tertentu, dan ini bisa kita pastikan juga tidak ada masalah, hijau semua. Kita bisa eMMC factory format ya. Kita bisa lakukan eMMC factory erase atau update eMMC firmware bila teman-teman perlu. Untuk update eMMC firmware untuk KMQE sudah disupport juga. Sudah kita pastikan semuanya kosong. Coba saya tengok untuk catatan penggantian Redmi 4 Prada. Apakah yang perlu kita lakukan? Di sini kita hanya menyiapkan eMMC kosongan ya. Apapun itu tested clean RPMB. Kita disuruh hanya pasang kosongan saja. Jadi kita akan coba untuk memasang ya. Tinggal kita pasang saja karena sudah dipastikan untuk eMMC tidak ada masalah untuk eMMC penggantinya. Dan untuk eMMC yang bawaannya sudah wafat ya, ini sudah mati. Tinggal kita pasang, saya gunakan eMMC KMQE dan clean RPMB juga. Tinggal kita pasang kosongan. Lanjut saya akan coba percepat untuk proses pemasangan. Oke, setelah terpasang kita dinginkan ya, dan setelah ini kita akan rakit ulang kembali. Kita lanjut untuk proses selanjutnya. Setelah kita coba pasang eMMC yang clean RPMB dan eMMC kosong tentunya, tinggal kita rakit ulang kembali. Kita pastikan eMMC tidak ada masalah dan mesin juga saya rasa tidak ada masalah ya, karena sudah terhubung 9008, berarti bisa dipastikan untuk energi manajemen atau tegangan kerja sudah siap ya, sudah tidak ada masalah. Untuk power dan CPU masih terdeteksi dengan baik. Kita lanjut untuk proses selanjutnya, proses perakitan saya coba percepat. Saya pastikan untuk pemasangan eMMC tidak terjadi short, jadi bisa dipastikan handphone masih dalam keadaan aman. Dan setelah ini kita akan langsung koneksikan ke PC. Kalau handphone tidak ada masalah, seharusnya terdeteksi 9008 di port COM ya. Oke, lanjut. Oke, handphone sudah terdeteksi 9008 ya, berarti bisa kita pastikan tidak ada masalah. Selanjutnya kita wajib untuk apa lagi ini, kita coba tengok catatannya. Pasang kosongan sudah, flash file Redmi 4 Prada eMMC only MIUI 9. Jangan dihidupkan dan pastikan masuk ke recovery mode terlebih dahulu ya. Berarti kita akan coba tarik raw program untuk penggantian eMMC only ini. Kita pilih raw program dan patch ya. Kita masukkan manual. Ini untuk
file eMMC only ini saya akan sertakan di deskripsi. Jangan kita checklist untuk reboot handphone ya setelah flash ya. Jadi kita lakukan proses flash saja, jangan sampai kita restart sebelum handphone masuk ke proses booting normal. Kita wajib untuk masuk ke recovery mode terlebih dahulu. Saya akan coba percepat untuk proses flashingnya. Web data lanjut reboot sistem ya. Seharusnya handphone sudah hidup, hanya saja hidup blank. Oke, berarti kita akan coba untuk masuk ke web data. Saya akan coba tutup dulu. Kita masuk ke mode recovery dan kita akan lakukan web data dengan cara menekan tombol volume atas dan power bersamaan. Apakah handphone sudah bisa kita pastikan hidup dalam posisi mode recovery ya. Dan ternyata saya rasa baterainya kosong ini, belum siap untuk masuk ke mode recovery. Handphone sudah hidup, logo berarti sudah saya pastikan memang permasalahan ada di bagian eMMC nya. Dan handphone dalam keadaan kosong ini berarti baterai ya. Saya akan coba tunggu untuk pengisian baterainya. Saya coba ulangi lagi, kalau memang belum mampu kita akan coba pakai bantuan charger ya. Sebelum handphone ini masuk ke mode normal, kita diwajibkan untuk handphone ini masuk ke recovery mode dulu dan kita web data sebelum handphone masuk ke mode normal. Oke, semoga sudah siap ya. Walaupun hanya baterai sisa sedikit ya, masuk ke mode recovery. Kita lanjut untuk web data saja, web all data ini, dan setelahnya kita akan reboot ke mode normal. Oke, untuk proses loading berjalan. Siap kita reboot sistem, jadi kita tunggu. Ini tadi di catatan hidup tapi hanya layar dan ada tulisan Mi saja ya, jadi tidak ada tampilan seperti lampu mati, ini hanya logo Mi saja. Tapi jangan salah, handphone akan masuk ke menu. Hanya saja untuk proses booting normalnya di bagian logo Mi ini seperti lampunya mati ya. Kita akan tunggu. Dan kita coba untuk charger. Saya akan coba cek apakah benar. Ya, masuk ya. Masuk ke MIUI 9, berarti tidak ada masalah. Dan kita akan coba pastikan masuk ke menu. Setelah ini kita akan lanjut untuk bagian pengisian IMEI ya. Jadi lanjut untuk pengisian baseband dan IMEI. Sebelum kita pastikan terlebih dahulu untuk pemasangan eMMC nya. Jadi tadi KMQA itu berarti 2/16 ya. Kita akan cek di bagian pengaturan. Dan selanjutnya kita akan coba aktifkan mode debugging ya, untuk pengisian baseband dan IMEI. Saya coba percepat hingga handphone masuk ke menu. Lanjut ke part kedua untuk pengisian IMEI dan baseband. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.